kabarnya nih? Semoga senantiasa sehat ya. Sebelum mulai pelajaran, aku ada kata-kata motivasi buat kalian, yaitu kerjakanlah dengan lebih dan sepenuh hati. Maksudnya, jika kalian mengerjakan sesuatu, kerjakanlah dengan ikhlas dan sepenuh hati, dan niatkan karena Allah Ta'ala. Oh iya, kita belum kenalan nih. Perkenalkan, nama aku Siti Zahra, biasa dipanggil Zahra, nomor absen 29 dari kelas 11 akuntansi 1. Nah, pada kesempatan kali ini, aku akan menjelaskan indikator ke-21, yaitu menentukan sifat-sifat grafik fungsi kuadrat jika A negatif dan diskriminan lebih dari 0 disertai dengan sketsa. Ya udah yuk, kita langsung mulai aja ke pembahasannya. Oke, kita masuk ke pembahasannya ya. Sebelum kita menentukan sifat-sifat dari grafik fungsi kuadrat, kita harus terlebih dahulu tahu nih apa pengertian dari fungsi kuadrat. Nah, fungsi kuadrat adalah suatu fungsi dalam bilangan himpunan yang dinyatakan dengan rumus f(x) sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Nah, dengan syarat yang a, B, dan C ini adalah bilangan real dan A ini tidak boleh sama dengan 0. Nah, dalam menggambar grafik fungsi kuadrat dalam diagram kartesius, kita bisa mengganti fx ini menjadi y, sehingga y sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Nah, ini merupakan persamaan umum dari persamaan kuadrat. Nah, setelah itu kita akan menentukan sifat-sifat grafik fungsi kuadrat berdasarkan nilai A. Yang pertama, jika A-nya ini lebih dari 0 atau kita sebut dengan positif, maka grafiknya ini akan terbuka ke atas. Nah, dia ini A-nya ini lebih dari 0 atau positif, dia memiliki nilai fungsi ekstrim minimum. Yang kedua, jika A-nya ini kurang dari 0 atau kita sebut dengan negatif, nah grafiknya ini berarti dia ke bawah dan memiliki nilai ekstrim maksimum. Nah, ini berdasarkan nilai A. Yang kedua, berdasarkan diskriminan. Nah, sebelum kita tahu berdasarkan nilai diskriminan, kita harus tahu nih terlebih dahulu tentang rumus diskriminan. Nah, di sini rumus diskriminan adalah B kuadrat min 4AC. Jadi ini fungsi yang kita gunakan untuk mencari sifat dari nilai diskriminan. Berdasarkan nilai diskriminan, sifat yang pertama adalah jika D-nya ini lebih dari 0, maka dia ini memotong sumbu X di dua titik yang berbeda. Nah, kalau D-nya ini sama dengan 0, berarti dia menyinggung sumbu X di sebuah titik. Ini di sebuah titik ya. Nah, yang ketiga, jika D-nya ini kurang dari 0, maka dia tidak memotong atau tidak menyinggung sumbu X. Seperti ini. Jadi, jika D-nya ini kurang dari 0, D itu sama aja kayak melayang ya. Nah, kita langsung aja masuk ke contoh soalnya. Nah, contoh soal yang pertama. Diketahui fungsi f(x) sama dengan min 2x kuadrat plus 6x min 3. Oke, langkah pertama jika kita ingin mengetahui sifat dari fungsi kuadrat adalah kita menentukan nilai A, B, dan C. Kita tulis di sini nilai A sama dengan min 2, nilai B sama dengan 6, dan nilai C sama dengan min 3. Nah, dari sini kita langsung bisa nih ketahuin sifat berdasarkan nilai A. Nah, berdasarkan nilai A, A-nya ini dia negatif. Jadi, berdasarkan nilai A, karena A-nya ini
sama dengan negatif, berarti dia grafiknya ke bawah. Jadi kita tulis aja di sini dulu, berarti dia ke bawah berdasarkan nilai A. Nah, yang kedua berdasarkan diskriminan. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan di awal, kalau kita mau cari nilai diskriminan, kita harus tentuin dulu berapa sih nilai diskriminannya menggunakan rumus ini. Langsung saja kita cari D sama dengan B kuadrat min 4AC. Kita masukkan, B-nya ini 6 kuadrat min 4, A-nya ini sama dengan min 2, dan C-nya sama dengan min 3. Langsung kita jabarkan, 6 kuadrat sama dengan 36, min 4 dikali min 2 sama dengan 8, dikali min 3 sama dengan min 24. Sehingga diskriminannya ini jadinya 12. Nah, diskriminan 12 berarti diskriminannya ini lebih dari 0. Jadi diskriminannya ini lebih dari 0 atau memotong sumbu X di 2 titik. Nah, kita udah dapat nih nilai A-nya, berarti dia ke bawah, dan nilai D-nya dia memotong di 2 titik. Nah, langsung saja kita gambar sketsanya. Ini X, berarti dia kebuka ke bawah dan memotong di 2 titik. Terbuka ke bawah dan memotong di 2 titik, seperti ini. Nah, ini adalah sketsa dari fungsi f(x) sama dengan min 2x kuadrat plus 6x min 3. Nah, kita, biar lebih paham nih, kita lanjut ke contoh yang kedua. Di sini ada fungsi f(x) sama dengan min x kuadrat plus 8x min 5. Nah, langkah pertama sama kayak yang tadi, kita nyari A, B, dan C-nya. Nah, A-nya ini berarti min X sama dengan min 1. Dan B-nya ini sama dengan 8, C-nya ini min 5. Oke, berdasarkan nilai A. Nah, nilai A-nya ini sama dengan negatif atau min 1. Berarti grafiknya ke bawah. Nah, yang kedua berdasarkan diskriminan. Nah, seperti biasa sebelum kita menentukan nilai diskriminan, kita harus cari tahu dulu dari rumusnya. Rumusnya adalah B kuadrat min 4AC. B-nya kita masukin, B-nya ini 8 kuadrat dikurang 4, A-nya itu min 1, dan C-nya min 5. Langsung saja, 8 kuadrat ini 64, min 4 kali min 1, 4 dikali min 5 sama dengan min 20, sama dengan 44. Jadi D-nya ini lebih dari 0, atau dia memotong sumbu X di 2 titik. Nah, kita udah cari tahu nih sifat A dan sifat yang D. Kita langsung aja nih gambar fungsinya. Berarti nilai A-nya ke bawah memotong di 2 titik. Seperti ini. Hai, di video kali ini aku juga bakal utarain kesan aku selama pembelajaran matematika 1 semester ini. Kesan yang saya dapatkan adalah sangat menyenangkan karena matematika yang dulu saya anggap sebagai pelajaran yang sulit, sekarang semenjak saya lebih giat dalam belajar, matematika itu menyenangkan. Juga karena faktor ibu guru dari mata pelajarannya, yaitu Ibu Rohila. Ibunya ini ngajarinya seru banget, dan kalau misalkan kita salah itu nggak akan diomelin tapi akan dibimbing. Nah, kalau misalkan ibunya ngasih materi baru, kita itu bakal diajarin secara sepenuhnya. Misalkan ada tugasnya, ada juga videonya, ada materinya, kita juga jimit secara langsung. Jadi kalau misalkan nanya itu bisa secara langsung dijelasin. Pokoknya matematika ini selama yang saya rasain 1 semester ini tuh
sangat senang sekali karena ibu gurunya juga sangat peduli terhadap muridnya. Kalau misalkan manfaat yang saya dapatkan dari proyek yang matematika ini adalah saya juga bisa merasakan walaupun secara sekilas bagaimana mengajar. Dan selain itu, dengan materi yang sudah saya pahami tentang grafik fungsi kuadrat, ketika saya menjelaskan itu, saya jadi lebih mengerti tentang materi ini. Mungkin cukup sekian video saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih kepada Ibu Rohilah yang telah membimbing saya selama 1